Fajar menjalani hari-harinya dalam kesederhanaan yang nyaris tak terlihat oleh siapapun. Pekerjaannya jauh dari kata bergengsi, dengan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Ia berangkat pagi dan pulang larut, menempuh rutinitas yang sama dari hari ke hari, tanpa keluhan yang terucap. Wajahnya selalu tenang, seolah ia telah berdamai dengan kenyataan hidup yang tidak banyak memberi pilihan. Di tempat tinggalnya yang sempit, Fajar hidup hemat dan teratur. Ia mencatat setiap pengeluaran, menunda keinginan kecil demi bertahan hingga akhir bulan. Meski hidup pas-pasan, ia tidak pernah menggantungkan diri pada orang lain. Ada kebanggaan sederhana dalam caranya bertahan, bukan kebanggaan karena pencapaian, melainkan karena ia tidak menyerah pada keadaan. Lingkungan memandang Fajar sebagai sosok biasa, bahkan cenderung tak dianggap. Keberadaannya sering luput dari perhatian, kecuali saat dibutuhkan untuk pekerjaan yang tak ingin dilakukan orang lain. Namun di balik sikap pendiamnya, Fajar menyimpan ketekunan yang tak banyak dimiliki orang. Ia percaya bahwa nilai seseorang tidak selalu terlihat dari apa yang tampak di permukaan. Di sela lelahnya, Fajar menyimpan keyakinan yang jarang ia bagikan. Hidupnya mungkin sederhana hari ini, tetapi ia tidak melihat dirinya sebagai orang kecil selamanya. Tanpa banyak bicara, ia terus melangkah, membawa harapan yang ia rawat diam-diam, bahwa kerja keras, sekecil apapun, suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Di balik rutinitasnya yang sunyi, Fajar menyimpan mimpi yang jarang ia ungkapkan. Ia ingin memiliki usaha sendiri, membuktikan bahwa kerja keras bisa mengubah arah hidup seseorang. Mimpi itu tidak lahir dari ambisi berlebihan, melainkan dari keinginannya untuk hidup lebih layak dan bermartabat. Namun bagi orang-orang di sekitarnya, mimpi Fajar terdengar seperti angan-angan kosong yang tidak sebanding dengan kenyataan hidupnya saat ini. Setiap kali Fajar mencoba berbicara tentang rencana masa depan, respons yang ia terima hampir selalu sama. Senyum tipis, anggukan tanpa minat, atau tatapan yang menyiratkan keraguan. Bagi mereka, mimpi besar seharusnya dimiliki oleh orang-orang dengan modal besar, koneksi luas, dan latar belakang yang kuat. Fajar, dengan pekerjaannya yang sederhana, dianggap tidak memiliki pijakan untuk bermimpi sejauh itu. Komentar-komentar itu perlahan menumpuk di benak Fajar. Ada yang mengatakan ia terlalu tinggi bercita-cita, ada pula yang menyarankan agar ia tahu diri dan menerima nasib apa adanya. Meski tidak diucapkan dengan kasar, kata-kata itu tetap meninggalkan jejak. Fajar mendengarnya, merasakannya, namun memilih menyimpannya sendiri tanpa perlawanan. Meski sering diremehkan, Fajar tidak sepenuhnya goyah. Ia sadar bahwa mimpi memang tidak selalu dipahami oleh orang lain, terlebih oleh mereka yang tidak pernah berjalan di sepatunya. Dalam diam, ia menguatkan diri, meyakini bahwa mimpi tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk tetap hidup. Ia terus melangkah, membawa keyakinan itu sendirian, meski dunia di sekitarnya belum melihat apa yang ia lihat. Maya tidak pernah berusaha menyembunyikan penilaiannya terhadap Fajar. Setiap kali mereka bertemu, sorot matanya selalu turun naik, menakar penampilan Fajar yang sederhana dan penghasilannya yang pas-pasan. Baginya, hidup adalah tentang pencapaian yang bisa dipamerkan, bukan tentang proses yang dijalani diam-diam. Kehadiran Fajar sering ia anggap sebagai pengingat akan standar hidup yang tidak ingin ia miliki. Dalam satu kesempatan, Maya melontarkan komentar yang menusuk tanpa merasa bersalah. Ia berbicara dengan nada ringan, seolah hanya bercanda, namun maknanya jelas merendahkan. "Kamu itu baik sih, Jar," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi hidup nggak cukup cuma modal niat." Kalimat itu meluncur begitu saja, meninggalkan keheningan singkat yang terasa panjang bagi Fajar. Fajar mendengarnya dengan wajah tetap tenang. Ia tidak membalas, tidak pula membela diri. Ada rasa perih yang singgah, namun segera ia tekan dalam-dalam. Ia tahu, bagi Maya, nilai seseorang diukur dari apa yang tampak, jabatan, uang, dan gaya hidup. Penjelasan apapun hanya akan terdengar seperti pembenaran yang tidak diperlukan. Sikap diam Fajar justru membuat Maya semakin merasa unggul. Ia mengira ketenangan itu adalah tanda ketidakmampuan untuk melawan. Namun Fajar tidak sedang kalah.
Ia hanya memilih tidak menjadikan hinaan sebagai pusat hidupnya. Dalam hatinya, ia menyimpan tekad yang kian mengeras, bahwa suatu hari, penilaian itu akan runtuh oleh kenyataan yang ia bangun sendiri. Di tempat kerjanya, tekanan yang Fajar terima tidak kalah menyakitkan. Pak Surya, atasannya, dikenal sebagai sosok yang keras dan gemar merendahkan bawahan. Di hadapan rekan-rekan kerja lain, Pak Surya sering melontarkan komentar pedas yang seolah sengaja diarahkan pada Fajar. Nada suaranya tegas, namun syarat arogansi, seakan ingin menegaskan siapa yang berkuasa dan siapa yang harus tahu diri. Kesalahan kecil yang dilakukan Fajar kerap dibesar-besarkan. Bahkan saat ia bekerja dengan baik, Pak Surya jarang memberi pengakuan. Sebaliknya, celaan lebih sering keluar daripada apresiasi. Kerja seperti ini saja masih lambat, ucap Pak Surya suatu kali, membuat suasana ruangan mendadak hening. Fajar menunduk, menahan napas, membiarkan kata-kata itu lewat tanpa balasan. Bagi Pak Surya, Fajar adalah contoh bawahan yang mudah ditekan, pendiam, tidak banyak bicara, dan terlihat tidak punya posisi tawar. Setiap kali ada tamu atau kolega datang, Fajar sering dijadikan bahan perbandingan yang merendahkan. Tanpa disadari, perlakuan itu membentuk tembok rasa rendah diri yang perlahan tumbuh di dalam diri Fajar. Namun di balik sikap diamnya, Fajar mencatat segalanya. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi juga tidak melupakan perlakuan itu. Setiap hinaan menjadi pengingat bahwa ia tidak ingin selamanya berada di posisi ini. Dalam hatinya, ia berjanji suatu hari akan membuktikan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh nada suara seorang atasan, melainkan oleh ketekunan yang terus ia jaga. Meski berada di tengah tekanan yang berlapis, Fajar tidak pernah mengendurkan tanggung jawabnya. Ia datang lebih awal dan pulang paling akhir, memastikan setiap tugas selesai tanpa celah. Saat rekan lain mengeluh atau mencari alasan, Fajar memilih diam dan bekerja. Baginya, membalas hinaan dengan kinerja adalah satu-satunya cara yang masuk akal. Beberapa kali Rudi, sahabatnya, memperhatikan sikap Fajar yang terlalu menahan diri. "Kalau terus begini, kamu bisa habis sendiri," kata Rudi suatu sore. Fajar hanya tersenyum tipis. Ia tahu risikonya, namun ia juga percaya bahwa kemarahan hanya akan menghabiskan energi yang seharusnya dipakai untuk maju. Ia tidak ingin dikenal sebagai orang yang pandai bicara, melainkan sebagai orang yang bisa diandalkan. Di hadapan Pak Surya, Fajar tetap bersikap sopan. Ia menerima perintah tanpa membantah, meski nada yang diterima sering merendahkan. Setiap kata kasar itu ia ubah menjadi dorongan dalam hati. Ia menolak menjadikan dirinya korban, memilih menjadi pekerja keras yang tidak bergantung pada pengakuan atasan. Perlahan, sikap itu membentuk ketahanan dalam diri Fajar. Ia belajar menahan ego, memisahkan harga diri dari penilaian orang lain. Dalam diamnya, Fajar sedang membangun sesuatu yang tak terlihat. Mental baja yang kelak akan menopang langkahnya ketika kesempatan akhirnya datang. Suatu hari, tanpa rencana panjang, Fajar memberanikan diri mengungkapkan mimpinya di depan orang-orang yang selama ini meremehkannya. Di ruang kerja yang biasa dipenuhi canda sinis, ia berbicara dengan suara tenang, meski dadanya berdegup kencang. Ia tidak berteriak, tidak pula mencari perhatian. Ia hanya menyampaikan apa yang selama ini ia simpan, tentang keinginannya membangun usaha sendiri dan keluar dari lingkaran hidup yang stagnan. Kata-kata Fajar menggantung di udara, disambut keheningan singkat yang segera pecah oleh reaksi tak terduga. Maya tertawa kecil, diikuti senyum mengejek yang tak ia sembunyikan. "Kamu serius?" katanya sambil menggeleng. Tatapannya jelas meremehkan, seolah mimpi itu terlalu besar untuk seseorang dengan posisi seperti Fajar. Pak Surya ikut menimpali dengan nada sinis. Ia menyilangkan tangan dan memandang Fajar dari ujung kepala hingga kaki. "Fokus saja dengan pekerjaanmu sekarang," ucapnya dingin, seakan mimpi Fajar adalah gangguan yang tidak perlu. Beberapa rekan kerja ikut tersenyum kecut, memilih diam namun jelas tidak percaya. Fajar merasakan panas di wajahnya, campuran antara malu dan tersinggung. Namun ia tidak membantah, tidak pula menarik kembali ucapannya. Ia menunduk sebentar, lalu kembali bekerja seperti biasa.
Di dalam dirinya, sesuatu berubah. Mimpi yang semula rapuh kini terasa lebih nyata, bukan karena dukungan, melainkan karena hinaan yang justru menguatkan tekadnya untuk membuktikan bahwa ia mampu. Tawa Maya belum sepenuhnya reda ketika ia melontarkan kalimat yang paling membekas di benak Fajar. Dengan nada setengah mengejek, setengah meremehkan, ia berkata, "Bermimpilah kalau bisa." Kalimat itu diucapkan ringan, seolah hanya candaan biasa. Namun bagi Fajar, kata-kata tersebut terasa jauh lebih berat dari beban pekerjaannya sehari-hari. Ruangan kembali riuh. Sementara Fajar berdiri dalam diam. Fajar menunduk. Rahangnya mengeras menahan emosi yang tiba-tiba naik. Ada dorongan kuat untuk membalas. Untuk menjelaskan bahwa mimpinya bukan sekadar angan kosong. Namun ia mengurungkan niat itu. Ia tahu, penjelasan apapun di saat seperti itu hanya akan terdengar seperti pembelaan yang lemah. Dia menjadi pilihan yang paling ia kuasai. Pak Surya memandang adegan itu dengan senyum tipis, seolah menyetujui hinaan tersebut tanpa perlu ikut berbicara. Sikap itu semakin menegaskan posisi Fajar sebagai orang yang tidak dianggap. Namun justru di momen itulah, Fajar merasakan perubahan paling jelas di dalam dirinya. Rasa tersinggung itu tidak berubah menjadi marah, melainkan menjadi tekad yang sunyi namun kokoh. Saat hari kerja berakhir, Fajar pulang dengan langkah yang sama seperti biasanya, namun pikirannya tidak lagi sama. Kalimat, "Bermimpilah kalau bisa," terus terngiang, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai tantangan. Dalam diam, Fajar memutuskan bahwa hinaan itu tidak akan ia lupakan. Ia akan menjadikannya cambuk, bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa mimpi memang bisa diperjuangkan, bahkan oleh orang yang paling diremehkan. Perasaan tersinggung itu tidak langsung hilang, justru menetap dan ikut pulang bersama Fajar malam itu. Di kamar kecilnya, ia duduk lama tanpa menyalakan lampu, membiarkan pikirannya berputar. Kalimat Maya kembali muncul, kali ini lebih pelan namun tajam. Bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai pengingat bahwa dunia memang tidak ramah pada mimpi orang-orang seperti dirinya. Fajar menarik napas panjang dan memilih satu sikap yang sudah lama ia kenal. Diam. Bukan diam karena kalah, melainkan diam untuk menguatkan diri. Ia menolak membiarkan emosinya tumpah menjadi keluhan. Ia tahu, membalas dengan kata-kata tidak akan mengubah cara pandang siapapun. Yang bisa ia ubah hanyalah arah langkahnya sendiri. Malam itu, Fajar membuat keputusan sederhana namun menentukan. Ia menuliskan mimpinya di secari kertas, bukan untuk dibaca orang lain, tetapi untuk mengikat janjinya pada diri sendiri. Setiap hinaan yang ia terima ia ubah menjadi alasan untuk bergerak lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih berani. Ia tidak ingin membuktikan apapun pada Maya atau Pak Surya. Ia ingin membuktikannya pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Fajar menjadikan hinaan sebagai cambuk yang tak terlihat. Ia tetap pendiam, tetap bekerja seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada tekad baru yang mulai menyala. Ia sadar, jalannya mungkin panjang dan sepi, tetapi ia memilih berjalan. Karena bagi Fajar, diam bukan berarti berhenti. Diam adalah caranya bersiap untuk melangkah lebih jauh. Sejak malam itu, Fajar mulai menjalani dua kehidupan yang berbeda. Di siang hari, ia tetap menjadi pekerja rendahan yang pendiam, menjalankan tugas tanpa banyak bicara. Namun ketika malam tiba, ia berubah menjadi pribadi yang tekun belajar. Dengan peralatan seadanya, ia mempelajari hal-hal baru, tentang usaha kecil, pengelolaan modal, dan peluang yang bisa ia raih tanpa bergantung pada siapapun. Langkah awalnya sangat sederhana. Fajar merintis usaha kecil-kecilan, dimulai dari apa yang paling ia pahami dan mampu ia jangkau. Tidak ada kantor, tidak ada papan nama, hanya niat dan kerja keras. Ia memanfaatkan waktu istirahat dan akhir pekan untuk mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Semua itu ia lakukan diam-diam, tanpa satupun rekan kerja mengetahuinya. Kegagalan datang lebih sering daripada keberhasilan. Ada hari-hari ketika hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan. Ada malam-malam ketika Fajar menatap catatan keuangannya dengan dada sesak, mempertanyakan apakah langkahnya benar. Namun setiap kali keraguan muncul, kalimat,
Bermimpilah kalau bisa, kembali terngiang, mengingatkannya alasan mengapa ia memulai. Alih-alih menyerah, Fajar justru semakin disiplin. Ia belajar dari kesalahan, memperbaiki cara, dan menata ulang rencana. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada dukungan ramai. Namun di dalam kesunyian itu, Fajar sedang membangun fondasi yang perlahan menguat. Ia tahu, jalan ini sunyi dan berat, tetapi ia juga yakin, tidak semua perjuangan harus terlihat untuk bisa benar-benar berarti. Perjalanan Fajar tidak berjalan mulus seperti yang ia bayangkan di awal. Usaha kecil yang ia rintis berkali-kali menemui jalan buntu. Modal yang pas-pasan sering habis sebelum hasil terasa. Sementara kesalahan kecil berdampak besar karena ia tidak punya penyangga apapun. Ada masa ketika Fajar harus memilih antara melanjutkan usahanya atau sekadar bertahan hidup hingga akhir bulan. Tekanan itu membuat Fajar berada di titik terendahnya. Di beberapa malam, ia duduk memandangi dinding kamar dengan perasaan kosong, mempertanyakan apakah semua ini sepadan. Rasa rendah diri yang selama ini ia tekan perlahan muncul kembali, membisikkan bahwa mungkin orang-orang benar, bahwa ia memang terlalu tinggi bermimpi. Tangannya gemetar saat menutup catatan keuangan yang kembali menunjukkan angka merah. Di tengah kelelahan itu, Rudy menjadi satu-satunya orang yang mengetahui perjuangan Fajar. Tanpa banyak komentar menggurui, Rudy hanya mendengarkan. Kalau capek, istirahat. Tapi jangan berhenti, katanya singkat. Kalimat sederhana itu tidak menyelesaikan masalah, namun cukup untuk membuat Fajar merasa tidak sendirian. Fajar hampir menyerah, namun ia memilih satu langkah kecil untuk bertahan, memberi dirinya waktu. Ia menata ulang rencana, memperkecil target, dan kembali belajar dari awal. Bukan karena ia yakin akan langsung berhasil, melainkan karena ia menolak berhenti di titik ini. Dalam keterbatasan itu, Fajar belajar satu hal penting. Ketekunan bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang keberanian untuk bangkit meski sudah terlalu lelah untuk berharap. Kepercayaan kecil mulai tumbuh di sekitar Fajar. Dimulai dari satu kesempatan yang nyaris ia lewatkan. Atasannya menerima proyek sederhana yang dianggap remeh. Pekerjaan tambahan dengan tenggat ketat dan anggaran minim. Tanpa banyak peminat, tugas itu akhirnya jatuh ke tangan Fajar. Ia menerimanya tanpa sorotan, seolah hanya tugas biasa yang harus diselesaikan. Fajar mengerjakan proyek itu dengan pendekatan yang berbeda. Ia menerapkan pelajaran yang ia kumpulkan dari malam-malam belajarnya. Perencanaan rapi, pengelolaan biaya yang disiplin, dan komunikasi yang jelas. Ia bekerja tenang, menutup celah kesalahan sebelum muncul. Setiap detail ia periksa ulang, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena ingin hasilnya tepat. Proyek itu selesai tepat waktu, bahkan melampaui ekspektasi. Klien puas, dan hasilnya membuka percakapan baru yang sebelumnya tidak ada. Tanpa gembar-gembor, nama Fajar mulai disebut dalam konteks yang berbeda. Ia tidak berubah sikap, tetap pendiam, tetap fokus. Namun kali ini, ketenangannya dibarengi keyakinan yang lebih kokoh. Rudy melihat perubahan itu lebih dulu. Ini baru permulaan, katanya singkat. Fajar mengangguk. Paham betul bahwa satu keberhasilan belum berarti apa-apa jika tidak dijaga. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan angin berpihak. Bukan karena dunia tiba-tiba adil, melainkan karena ia telah siap ketika kesempatan akhirnya datang. Keberhasilan proyek kecil itu menjadi titik balik yang pelan namun pasti. Fajar mulai dipercaya menangani tugas-tugas yang sedikit lebih besar, masih tanpa sorotan berlebihan. Ia menjalani semuanya dengan sikap yang sama, tenang, terukur, dan bertanggung jawab. Tidak ada perubahan gaya hidup, tidak ada pamer pencapaian. Baginya, konsistensi lebih penting daripada pengakuan sesaat. Di balik layar, usaha kecil yang ia rintis ikut merasakan dampaknya. Fajar mulai menghubungkan pengalaman kerjanya dengan peluang usaha yang lebih matang. Ia tidak lagi sekadar mencoba-coba, melainkan menyusun langkah dengan perhitungan yang lebih rapi. Hasilnya tidak langsung besar, tetapi stabil, cukup untuk membuatnya bernapas lebih lega. Sementara itu, Maya dan Pak Surya tidak menyadari perubahan ini. Mereka tetap memandang Fajar dengan kacamata lama,
menganggapnya sebagai pekerja biasa yang kebetulan mendapat tugas. Setiap keberhasilan kecil dianggap kebetulan, bukan buah dari kerja keras yang konsisten. Fajar mendengarnya, namun memilih tidak mengoreksi. Di dalam diri Fajar, tumbuh keyakinan yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi membutuhkan pembuktian lewat kata-kata. Jalan yang ia tempuh mulai memperlihatkan arahnya sendiri. Dan tanpa disadari siapapun, pintu-pintu baru mulai terbuka. Pelan, senyap, namun mengarah pada perubahan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Nama Fajar perlahan mulai dikenal di lingkaran yang lebih luas, meski tidak pernah ia upayakan untuk terdengar. Rekomendasi dari klien proyek kecil itu menyebar dengan cara yang sederhana, dari satu percakapan ke percakapan lain. Beberapa pihak mulai menaruh minat, bukan pada gelar atau latar belakangnya, melainkan pada hasil kerja yang konsisten dan dapat diandalkan. Fajar menerima peluang-peluang itu dengan sikap yang sama, bekerja tenang, menyelesaikan tepat waktu, lalu melangkah lagi. Di tempat kerja, perubahan itu belum tampak jelas. Fajar tetap datang dengan pakaian sederhana, tetap mengerjakan tugas-tugasnya tanpa banyak bicara. Ia tidak membawa cerita keberhasilannya ke meja kerja, tidak pula mengubah cara bersikap. Bagi Fajar, pekerjaan adalah amanah, bukan panggung untuk menunjukkan pencapaian pribadi. Diamnya tetap sama, namun kini ditopang kepercayaan diri yang matang. Maya masih melihat Fajar sebagai sosok yang itu-itu saja. Ia sibuk dengan urusannya sendiri, mengejar hal-hal yang terlihat gemerlap. Setiap kali berpapasan, tatapannya tetap dingin dan meremehkan. Ia tidak menyadari bahwa di luar ruang kerja itu, nama Fajar mulai diperhitungkan oleh orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang menilai dari hasil, bukan penampilan. Pak Surya pun demikian. Ia tetap memandang Fajar sebagai bawahan yang mudah diarahkan, tanpa mengetahui bahwa perlahan, Fajar telah membangun pijakannya sendiri. Ketidaktahuan mereka bukan karena Fajar menyembunyikan apapun, melainkan karena mereka terlalu yakin pada penilaian lama. Sementara itu, Fajar terus melangkah, membiarkan waktu dan konsistensi yang berbicara, menyiapkan kejutan yang belum mereka bayangkan. Perubahan yang terjadi pada Fajar akhirnya membawa dampak yang tidak terduga. Perusahaan tempat ia bekerja mulai menghadapi masalah serius. Proyek besar tertunda, arus kas terganggu, dan keputusan-keputusan lama yang ceroboh perlahan menampakkan akibatnya. Suasana kantor yang biasanya penuh kepercayaan diri berubah tegang, dipenuhi bisik-bisik dan wajah cemas. Pak Surya merasakan tekanan itu paling kuat. Untuk pertama kalinya, sikap arogan yang biasa ia tunjukkan retak oleh kenyataan. Ia dipaksa menghadapi fakta bahwa perusahaan membutuhkan suntikan dana dan mitra baru agar tetap bertahan. Rapat demi rapat digelar. Namun solusi yang muncul terasa setengah-setengah. Tidak ada pilihan selain mencari investor dari luar. Di tengah situasi itu, Fajar tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia tidak ikut larut dalam kepanikan, memilih fokus pada apa yang bisa ia selesaikan. Sikapnya yang tenang di tengah kekacauan justru menarik perhatian beberapa orang, meski tidak ada yang benar-benar memahami alasannya. Bagi Fajar, ketenangan bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan hasil dari kesiapan yang telah lama ia bangun. Tanpa disadari Pak Surya dan Maya, roda nasib sedang bergerak menuju titik yang sama. Perusahaan membutuhkan pertolongan, sementara Fajar telah berada di posisi yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kunci dari perubahan besar yang akan segera terungkap, sebuah kenyataan yang siap menampar semua penilaian lama. Keputusan untuk mendatangkan investor akhirnya diambil secara resmi. Pengumuman itu menyebar cepat di internal perusahaan, membawa harapan sekaligus kecemasan. Pak Surya kembali tampil percaya diri di hadapan staf, seolah situasi masih berada dalam kendalinya. Ia menyebut pertemuan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan, tanpa menyadari ironi yang sedang mendekat. Maya ikut larut dalam euforia semu itu. Ia membayangkan sosok investor dengan gaya hidup mewah dan pengaruh besar, seseorang yang pantas dihormati. Dalam benaknya, inilah momen untuk menunjukkan sisi terbaiknya, berharap bisa berada dekat dengan lingkaran kekuasaan yang baru. Nama Fajar sama sekali tidak terlintas di pikirannya.
Ia tetap melihatnya sebagai sosok pinggiran. Fajar menerima kabar itu dengan ketenangan yang sama. Ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan, tidak pula mengubah rutinitasnya. Hanya Rudy yang menangkap kilatan makna di balik sikap Fajar, sebuah kesiapan yang tidak lahir semalam. Saatnya sudah dekat, ucap Rudy pelan, dan Fajar mengangguk tanpa kata. Hari pertemuan ditetapkan. Ruang rapat dipersiapkan dengan rapi. Ekspektasi ditinggikan. Di balik semua persiapan itu, satu kenyataan menunggu untuk dibuka. Bukan dengan suara keras, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kehadiran yang akan mengubah cara semua orang memandang arti mimpi dan ketekunan. Hari pertemuan itu tiba dengan suasana yang tegang namun penuh harap. Para pimpinan dan staf berkumpul di ruang rapat utama, menanti kedatangan investor yang disebut-sebut akan menjadi penyelamat perusahaan. Pak Surya berdiri paling depan, menyusun kalimat sambutan dengan wajah yang berusaha tampak tenang. Maya duduk rapi, menyiapkan senyum terbaiknya, membayangkan sosok penting yang akan segera masuk. Pintu ruang rapat terbuka. Beberapa orang menoleh bersamaan, lalu keheningan merambat pelan. Fajar melangkah masuk, bukan sebagai staf yang mencari tempat duduk di belakang, melainkan sebagai tamu utama yang dipersilakan ke kursi depan. Ia tampil sederhana seperti biasa, tanpa atribut berlebihan, namun sikapnya mantap dan terukur. Tatapan-tatapan yang semula biasa berubah menjadi bingung. Pak Surya terdiam, kata-kata sambutannya tertahan di tenggorokan. Maya memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Fajar memperkenalkan diri dengan suara tenang, menjelaskan perannya sebagai perwakilan investor yang siap menanamkan modal, berdasarkan penilaian objektif dan rencana jangka panjang yang matang. Tidak ada nada pamer, tidak ada pembalasan. Kenyataan itu menampar keras penilaian lama. Ruang rapat yang semula penuh percaya diri mendadak sunyi. Fajar tidak menatap siapapun dengan kemenangan. Ia hanya menyampaikan niat dan syarat profesional dengan jelas. Di momen itu, satu hal menjadi terang bagi semua orang. Mimpi yang dulu ditertawakan telah menemukan bentuknya. Bukan untuk menghinakan, melainkan untuk membuktikan. Keterkejutan itu menjalar pelan namun pasti. Pak Surya mencoba menyusun kembali wibawanya, tetapi sorot matanya tak mampu menyembunyikan keguncangan. Semua potongan masa lalu, hinaannya, sikap merendahkan, nada arogan, seakan berbaris rapi di benaknya, kini berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Maya menunduk, senyum yang tadi ia siapkan lenyap, digantikan rasa malu yang mengikat dada. Fajar menyampaikan paparannya dengan runtut dan profesional. Ia berbicara tentang kondisi perusahaan, potensi yang masih tersisa, serta langkah-langkah perbaikan yang realistis. Tidak ada sindiran, tidak ada kilas balik yang disengaja. Justru ketenangannya yang konsisten membuat suasana kian berat bagi mereka yang dulu meremehkannya. Setiap kalimatnya terdengar seperti cermin yang memantulkan penilaian lama. Beberapa pimpinan mulai mengajukan pertanyaan, dan Fajar menjawabnya dengan data serta pertimbangan matang. Rudy, yang duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan bangga, bukan karena posisi Fajar hari ini, melainkan karena cara ia menjalaninya. Di hadapan mereka semua, Fajar tidak berubah menjadi sosok yang ingin menang. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Pertemuan ditutup dengan keputusan prinsip untuk melanjutkan kerjasama. Ketika orang-orang mulai berdiri dan suasana mencair, Pak Surya memberanikan diri mendekat. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata tertahan. Fajar menyapanya singkat dan sopan, seolah masa lalu tak perlu diungkit. Di momen itu, jelaslah satu hal, hinaan, bermimpilah kalau bisa, telah berbalik arah, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai bukti paling telak dari ketekunan yang tak pernah berhenti berjalan. Setelah pertemuan itu, gema kenyataan masih terasa kuat di benak semua orang. Pak Surya berjalan keluar ruang rapat dengan langkah yang tidak lagi seangkuh dulu. Ada beban yang jatuh, bukan karena kehilangan jabatan, melainkan karena runtuhnya keyakinan bahwa ia selalu benar menilai orang. Maya memilih diam, menghindari tatapan siapapun, terutama tatapan Fajar yang tetap netral dan tidak menghakimi. Fajar sendiri tidak larut dalam suasana kemenangan. Ia menyelesaikan urusannya dengan profesional,
menandatangani kesepakatan awal, lalu berpamitan dengan sikap yang sama seperti saat ia masuk. Tidak ada perubahan nada bicara, tidak ada gestur berlebihan. Baginya, pertemuan itu bukan ajang pembalasan, melainkan bagian dari tanggung jawab yang harus ia jalani dengan kepala dingin. Di luar ruangan, Rudy menghampiri Fajar dan menepuk bahunya pelan. "Kamu membuktikannya dengan cara paling tepat," ucapnya singkat. Fajar tersenyum tipis. Ia tahu, semua yang terjadi hari ini adalah hasil dari rangkaian keputusan kecil yang ia ambil saat tidak ada siapapun yang melihat. Tidak ada satupun langkah yang instan. Sementara itu, Maya akhirnya menyadari bahwa standar yang ia pegang selama ini terlalu sempit. Kekagumannya pada hal-hal yang tampak telah membuatnya buta pada proses yang sunyi. Dan bagi Pak Surya, hari itu menjadi pelajaran paling mahal, bahwa meremehkan ketekunan seseorang bisa berujung pada rasa malu yang tidak perlu diucapkan. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan ritme yang berbeda bagi semua pihak. Fajar kembali pada rutinitasnya, namun kini dengan peran yang lebih besar dan tanggung jawab yang jelas. Ia tetap datang tepat waktu, tetap berbicara seperlunya, dan tetap bekerja dengan ketelitian yang sama. Perbedaannya bukan pada sikap, melainkan pada posisi. Ia kini berada di tempat yang ia perjuangkan tanpa harus menginjak siapapun. Pak Surya menjalani perubahan yang tidak mudah. Wibawanya tidak runtuh di hadapan umum, tetapi di dalam dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kepemimpinan bukan soal suara paling keras, melainkan kemampuan melihat potensi tanpa prasangka. Setiap kali berpapasan dengan Fajar, ia memilih bersikap lebih hati-hati, menyimpan penyesalan yang tak terucap. Maya pun menghadapi kenyataan dengan caranya sendiri. Rasa malu membuatnya banyak diam, memeriksa ulang nilai-nilai yang selama ini ia agungkan. Ia menyadari bahwa penilaian cepat dan ejekan ringan bisa melukai lebih dalam dari yang ia kira. Tatapannya pada Fajar berubah, bukan lagi meremehkan, melainkan penuh pertanyaan yang tertinggal tanpa jawaban. Di tengah perubahan itu, Fajar memilih tidak mengungkit masa lalu. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf untuk merasa menang. Baginya, perjalanan yang ia tempuh sudah cukup menjadi pembuktian. Dengan sikap tenang dan konsisten, ia melanjutkan langkahnya, membiarkan waktu mengunci pelajaran itu dengan sendirinya, bahwa mimpi yang diperjuangkan dalam diam seringkali berbicara paling lantang pada akhirnya. Waktu menutup cerita itu dengan cara yang sederhana namun mengena. Fajar berdiri di titik yang dulu hanya berani ia bayangkan dalam diam, bukan sebagai sosok yang berubah menjadi angkuh, melainkan sebagai pribadi yang semakin tenang. Kalimat, "Bermimpilah kalau bisa," kini tak lagi terasa menyakitkan. Ia berubah makna menjadi pengingat tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh tanpa sorak-sorai. Dalam sebuah kesempatan kecil, Maya akhirnya menyapa Fajar dengan nada yang berbeda. Tidak ada ejekan, tidak ada sindiran. Hanya percakapan singkat yang kaku, namun syarat kesadaran. Fajar menanggapinya dengan sopan, tanpa menyimpan sisa luka. Baginya, pengakuan tidak selalu harus diucapkan. Perubahan sikap sudah cukup menjadi jawaban. Pak Surya pun memilih menjaga jarak yang penuh hormat. Tidak ada permintaan maaf yang eksplisit, namun perlakuannya kini jauh berbeda. Fajar melihat itu bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai pelajaran hidup yang berjalan dua arah. Ia tidak merasa perlu menuntut apapun dari masa lalu. Di akhir cerita, Fajar kembali pada prinsip yang sejak awal ia pegang, bekerja keras, tetap rendah hati, dan tidak menjadikan hinaan sebagai alasan untuk membenci. Ia membuktikan bahwa mimpi tidak butuh izin untuk diperjuangkan. Dan bagi mereka yang pernah meremehkan, kenyataan itu menjadi tamparan paling sunyi, bahwa mimpi, ketika dijalani dengan ketekunan, selalu menemukan jalannya sendiri.